Halo juragan, kembali lagi bersama Toko Deres. Di video kali ini saya akan membahas tentang hama dan penyakit pada tanaman padi. Dalam budidaya tanaman padi, maka tidak akan terlepas dari ancaman hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman padi tersebut. Serangan hama dan penyakit apabila dalam pengendaliannya kurang tepat, maka dapat menurunkan produktivitas dari tanaman padi. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan petani untuk bisa mengenal jenis-jenis hama dan penyakit tanaman pada padi, supaya petani mampu mengidentifikasi dan menerapkan pengendalian secara tepat, cepat, dan akurat. Dengan terkendalinya serangan hama dan penyakit, maka tujuan dari kegiatan budidaya akan tercapai. Nah, berikut hama dan penyakit pada tanaman padi. Yang pertama ada keong mas. Keong mas merupakan salah satu hama utama tanaman padi. Biasanya ini muncul pada persemaian dan padi 10 hari setelah tanam juragan. Mekanisme merusaknya dengan cara keong memarut jaringan tanaman dan memakannya. Untuk gejala kerusakannya, tanaman mudah dimakan hingga habis sehingga banyak rumpun hilang atau banyak yang hilang. Satu batang padi akan habis dimakan seekor keong sekitar 3-5 menit juragan, sangat cepat kan. Untuk pengendaliannya bisa lakukan pada saat awal tanam, yaitu umur padi 0-25 hari. Lahan sawah perlu dikeringkan dalam keadaan macak-macak sehingga keong tidak dapat merayap menuju rumput padi yang akan diserang juragan. Kalau diserang, persentase serang di bawah ambang kerusakan. Pembuatan parit di sekitar lahan tanaman agar keong dapat berkumpul lalu dimusnahkan. Saluran air perlu dibersihkan dari tanaman-tanaman air seperti kangkung dan lainnya agar tidak menjadi makanan cadangan bagi perkembangan keong mas. Cara pengendalian yang lain juga bisa dilakukan dengan cara induk keong dan kelompok telur yang tampak dilihat semuanya harus diambil dan dikumpulkan untuk dimusnahkan. Pasang saringan dari kawat di pintu air masuk ke lahan sawah sehingga keong dapat terjaring dan tertahan di kawat tersebut. Pasang acir dari kayu untuk meletakkan kelompok telur keong sehingga mudah diambil dan dibuang juragan. Dalam parit yang dibuat diberi umpan perangkap berupa daun pepaya atau kulit pisang sehingga keong tertarik dan berkumpul sehingga mudah diambil dan dimusnahkan juragan. Yang kedua ada hama wareng coklat. Hama wareng coklat ini menyukai tanaman yang dipupuk nitrogen tinggi dengan cara tanam rapat. Ambang ekonomi hama ini ada 15 ekor per rumput, siklus hidupnya 21-33 hari juragan. Cara pengendaliannya sendiri adalah gunakan varietas tahan wareng coklat, berikan pupuk K untuk mengurangi kerusakan, monitor pertanaman paling lambat 2 minggu sekali. Bila populasi hama di bawah ambang ekonomi, gunakan insektisida botani atau jamur entomopatogen juragan. Bila populasi hama di atas ambang ekonomi, gunakan insektisida kimiawi yang direkomendasikan. Ketiga ada penggerak batang, hama paling penting pada tanaman padi. Sering menimbulkan kerusakan berat dan kehilangan hasil yang tinggi. Stadia tanaman yang rentan terhadap serangan pergerakan batang adalah sejak pembibitan sampai pembentukan malai. Gejala kerusakan yang ditimbulkannya mengakibatkan anakan mati atau sering disebut sundep pada tanaman stadia vegetatif dan beluk atau malai hampa. Pada tanaman stadia genetatif, gejala sundep yaitu daun menguning, mengering, dan mati serta anakan kerdil ya juragan. Sedangkan untuk gejala beluk yaitu malai padi berwarna coklat dan kering, gabah hampa atau kosong, serta batang dicabut mudah terlepas juragan. Untuk pengendaliannya bisa dilakukan dengan cara tanam serempak, pengumpulan kelompok telur, aplikasikan pestisida secara tepat, semprot treatment pada tanaman bergejala, aplikasikan agen hayati parasitoid telur. Yang selanjutnya ada walang sangit. Nah, walang sangit ini merupakan hama yang umum merusak bulir pada fase pemasakan ya juragan. Fase
penumbuhan tanaman padi yang rentan terhadap serangan walang sangit adalah dari keluarnya malai sampai matang susu. Kerusakan yang ditimbulkannya menyebabkan beras berubah warna dan mengapung, serta hampa. Ambang ekonomi walang sangit adalah lebih dari 1 ekor. Nah, walang sangit per 2 rumpun pada masa keluar malai sampai fase pembuangan juragan. Untuk cara pengendaliannya adalah kendalikan gulma di sawah dan di sekitar pertanaman. Pupuk lahan secara merata agar pertumbuhan tanaman seragam. Tangkap walang sangit dengan menggunakan jaring sebelum stadia pembungaan. Umpan walang sangit dengan menggunakan ikan yang sudah busuk, daging yang sudah rusak, atau dengan kotoran ayam. Apabila serangan sedang mencapai ambang ekonomi, lakukan penyemprotan insektisida. Lakukan penyemprotan pada pagi hari sekali atau sore hari. Penyakit HDB atau kresek. Penyakit kresek disebabkan oleh bakteri. Nah, gejala kresek dimulai dari tepi daun berwarna keabu-abuan dan lama-lama daun menjadi kering. Bagian yang kering ini akan semakin meluas ke arah tulang daun hingga seluruh daun akan tampak mengering juragan. Bila serangan terjadi saat berbunga, proses pengisian gabah menjadi tidak sempurna, menyebabkan gabah tidak terisi penuh atau bahkan kosong atau hampa juragan. Pada kondisi seperti ini, kehilangan hasil bisa mencapai 50-70% juragan. Jadi itu termasuk yang sangat besar ya. Jadi hama ini juga terbilang sangat penting untuk kita kendalikan dan kita hindari. Prinsip pengendalian yang dapat dilakukan adalah penggunaan benih dan bibit sehat, penggunaan agen hayati, pemupukan berimbang, hindari pemupukan N berlebihan, sedangkan P dan K yang cukup. Hindari pemupukan saat tanaman memasuki fase bunting. Sanitasi lingkungan dan gulma inang, pengairan berselang 1 hari digenangi, 3 hari dikeringkan. Selanjutnya ada penyakit blast ya juragan. Blast dapat menginfeksi tanaman padi pada semua stadia pertumbuhan atau pada semua umur pertumbuhan. Gejala khas pada daun yaitu bercak berbentuk belah ketupat lebar di tengah dan meruncing di kedua ujungnya. Ukuran bercak kira-kira sekitar 1 sampai 1,5 cm, berkembang menjadi berwarna abu-abu pada bagian tengahnya. Bila infeksi terjadi pada ruas batang dan leher malai, akan merubah leher malai yang terinfeksi menjadi kehitam-hitaman dan patah. Cara pengendaliannya yaitu gunakan varietas tahan blast secara bergantian, gunakan pupuk nitrogen sesuai anjuran, upayakan waktu tanam yang tepat agar waktu awal pembungaan tidak banyak embun dan hujan terus-menerus. Gunakan fungisida yang berbahan aktif metil thiofanat. Nah, kurang lebih seperti itu juragan penjelasan tentang penyakit dan hama pada tanaman padi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi juragan semuanya. Sekian video dari saya juragan. Terima kasih.